tetapi bisa menuju pulau yang dituju. Hari ini topiknya kita membahas mengenai netralitas aparat di Pilpres 2024, aparat tentu dalam konteks yang luas, termasuk kita juga ingin berbicara atau memberikan opini terkait dengan beberapa hal yang ada di depan. Di antaranya adalah putusan MK-MK yang ada di depan, kemudian beberapa peristiwa di belakang yang cukup menyita perhatian publik, di mana misalnya poster-poster kabarnya disingkirkan atau dipindahkan begitu. Kita ingin tahu sejauh mana seharusnya publik memahami hal ini. Dan saya ingin membuka forum ini dengan statement Mas Ganjar pada banyak pidatonya. Ini bukan tentang Ganjar, bukan pula tentang seorang Mahfud, bukan pula tentang kekuasaan. Bukan sama sekali. Ini tentang seluruh rakyat Indonesia. Kita pastikan Indonesia menjadi negara berdaulat, bukan saja berdaulat pada wilayah, tetapi juga berdaulat dalam bidang politik, pangan, ekonomi, sosial, dan tentu hukum. Jadi sekali lagi kami ingin vibrasi ini kepada seluruh teman-teman. Kita hari ini bicara hal-hal kebangsaan. Apabila kita gagal mengelola ini, jangan-jangan bangsa kita juga dalam ancaman yang serius. Langsung saja saya perkenalkan 3 orang narasumber yang sesungguhnya nggak perlu diperkenalkan. Yang pertama, di sebelah kiri saya, ini senior saya di jurnalis, baru saja mengambil ijtihad politik, dan saya yakin melewati sebuah perenungan, pemikiran yang dalam, dengan integritas yang tinggi. Di sebelah saya ada Mas Aiman Wicaksono, salah satu juru bicara dari TPN Ganjar Mahfud MD. Kemudian di tengah, ini guru kita semua, beliau juga Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, ada Bapak Todung Mulya Lubis. Bang, terima kasih sudah hadir. Kemudian di ujung ada Direktur Komunikasi Online dari tim Mahfud MD. Beliau juga aktivis muda dari Nahdlatul Ulama. Kemudian beliau juga aktif dalam gerakan-gerakan di tahun 98. Langsung saja kita perkenalkan Mas Safik Ali. Mas Safik, terima kasih sudah hadir. Dan kita akan diskusi langsung saja. Saya ingin ke tentu Bang Todung dulu. Bang Todung, berikan kita yang begini Bang sore hari ini. Besok itu kan salah satu yang paling ditunggu oleh masyarakat Indonesia adalah putusan MK-MK. Kita sudah pernah pada situasi yang punya ekspektasi tinggi terhadap MK sebagai penjaga terakhir dari konstitusi kita. Tetapi kita lihat bersama-sama putusan 90 membuat banyak orang kaget, tercengang. Karena dari pagi sampai siangnya tidak ada tanda-tanda yang menggelisahkan, tetapi pasca istirahat sangat menggelisahkan. Kemudian sekarang MK sudah bersidang dan insya Allah besok harusnya timbul keputusan. Apa yang perlu diperhatikan dari MK besok? Silakan Bang Todung. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Minggu lalu kami sudah mengeluarkan press release ya, yang menyangkut netralitas aparat pemerintahan dan apa yang disebut pejabat ya. Cukup panjang lebar kita menyampaikan ya, opini-opini kita melihat begitu banyak pelanggaran netralitas dilakukan oleh pejabat pemerintahan dan ASN. Nah, tapi kan sebetulnya isu netralitas itu tidak semata-mata menyangkut pejabat pemerintahan dan ASN. Kami ingin mengangkat ASN ya. Kami ingin mengangkat isu netralitas dalam konteks lembaga penegak hukum, aparat penegak hukum, ya, pejabat penegak hukum, ya, dan lembaga peradilan itu sendiri. Sebab pada akhirnya kita akan berbuat di pengadilan, suka atau tidak suka. Nah, kita tadi sudah diberitahu bahwa besok akan ada putusan MK-MK mengenai dugaan pelanggaran etika oleh hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Konon ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi yang diadukan, semuanya melanggar etika. Dan kalau kita membaca dan menyimak keterangan Ketua MK-MK, Prof. Jimli As-Siddiqi, dia mengatakan bahwa pelanggaran etika itu sudah terbukti. Nah, kalau pelanggaran etika itu sudah terbukti, walaupun dia tidak mengatakan apakah semuanya melanggar etika, apakah hanya 1 atau 2, ya,
Ini kita belum jelas, tapi besok akan ada putusan dari MK dikeluarkan. Dan kalau kita melihat undang-undang, melihat peraturan Mahkamah Konstitusi, ya sanksinya sebetulnya sangat tegas. Satu, peringatan; kedua, peringatan tertulis; ketiga, pemberhentian dengan tidak hormat. Nah, apa yang akan diambil oleh MK dalam kasus pelanggaran etika yang dilakukan, khususnya dalam perkara nomor 90? Kalau kita ingin menegakkan kembali wibawa, integritas Mahkamah Konstitusi yang pada saat ini sudah berada di titik nadir. Saya tidak pernah mengalami MK yang seburuk ini. Saya ikut sidang MK pertama kali ketika MK itu didirikan. Mungkin saya yang pertama mengajukan judicial review pada waktu itu. Saya merasakan ada wibawa pada MK pada waktu itu. Dan setelah itu juga, nah baru belakangan ini kita melihat degradasi dalam tubuh Mahkamah Konstitusi itu. Ini mungkin dimulai ketika Ketua MK Akil Mukhtar ditahan karena kasus korupsi. Kemudian diikuti dengan Patrialis Akbar yang juga ditahan dan dihukum karena kasus korupsi. Tapi sekarang ini mungkin yang jadi soal bukan korupsi uang, yang jadi soal adalah korupsi konstitusional, korupsi legal. Ya. Ini yang kita hadapi sekarang ini. Ya. Kalau kita melihat perkara nomor 90, ini sebetulnya kasat mata ada benturan kepentingan, ada konflik of interest. Kalau ada benturan kepentingan dan ada konflik of interest, tidak ada pilihan lain bagi hakim yang bersangkutan untuk mengundurkan diri dari majelis. Itu satu-satunya pilihan. Ketika dia tetap memaksakan diri untuk ikut dalam majelis itu, putusan itu menjadi cacat. Nah, cacat ini ya, sebetulnya sih bisa disebut bukan semata-mata pelanggaran etika, tapi juga pelanggaran hukum. Nah, undang-undang itu memberikan ya, jalan keluar, yaitu memberhentikan yang bersangkutan antara lain karena melanggar sumpah dan juga melakukan perbuatan tercela. Kalau saudara Jimmy Asidiki mengatakan sudah terbukti, saya kira sanksi yang harus dijatuhkan adalah memberhentikan secara tidak hormat Ketua MK Anwar Usman. Ini yang mesti dilakukan. Saya tidak mendahului hakim melalui MK, tapi dalam logika hukum yang saya yakini, sanksi yang terberat bisa dilakukan. Tidak bisa tidak. Ya. Nah, pertanyaannya apakah mungkin, Bang Todo? ya, apakah mungkin, kita tunggu besok. Ya. Karena kita bukan anggota dari MK, tapi kita lihat saja besok apa yang akan diputuskan. Karena statement dari Ketua MK itu sudah mengatakan secara to the point, sudah ada pelanggaran etika. Nah, berapa berat pelanggaran etika itu? Apakah sanksinya akan peringatan? Apakah akan peringatan tertulis? Atau pemberhentian tidak dengan hormat? Ya, kita lihat saja, tapi yang saya ingin katakan adalah apa yang dirusak oleh putusan nomor 90 yang konon katanya tidak bisa diubah karena dia mengikat, final and binding. Menurut saya ini sudah merusak tatanan kehidupan kita bernegara. Kalau tatanan kehidupan kita bernegara sudah dirusak oleh putusan semacam ini, dan kita membiarkan itu, kita bersikap permisif terhadap itu, ya ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, ya. Presiden yang akan bisa diulangi pada kesempatan berikutnya. Nah, saya dalam hati saya sebetulnya melihat banyak sekali, ya, bukan saja soal konflik of interest, tapi kalau melihat pasal 60 Undang-Undang MK, sebetulnya perkara
perkara nomor 90 ini tidak layak untuk diterima. Karena dia sudah menguji kembali pasal yang sudah diuji sebelumnya. Ini kalau kita melihat pasal 90. Nah, jadi saudara-saudara, kita tunggu saja putusan dari MK besok. Yang saya ingin katakan adalah, kita ini kan menjalankan amanat reformasi. MK ini adalah anak kandung reformasi tahun 1998. Nah, kita kembali setback ya, ke sebelum tahun 1998. Buat saya, MK sebagai guardian of the constitution, penjaga konstitusi, itu tetap kita butuhkan kalau kita ingin merawat negara hukum, ingin merawat demokrasi, ingin menjamin hak asasi manusia, ya, dan ingin menjamin kesejahteraan, ya, hak-hak dari masyarakat kita secara keseluruhan. Pada bagian mana Bang yang kira-kira paling membuat setback dan paling mengecewakan? Kalau dulu kita tidak pernah dihadapkan pada konflik of interest. Ya. Nah, saya tidak ingin bicara teknis misalnya, soal legal standing misalnya. Kita bisa persoalkan, karena perkara yang konon nomor 90 ini awalnya katanya tidak ditandatangani dan sudah pernah dicabut juga. Ya. Nah, ini sendiri menimbulkan banyak sekali pertanyaan, walaupun saya membaca itu sudah ditandatangani. Ini banyak hal yang semacam ini yang bisa kita persoalkan. Kemudian ya, ketidakterbukaan Ketua MK untuk mengakui bahwa dia punya benturan kepentingan. Nah, ini satu pelanggaran yang sangat serius, sangat fundamental. Ya. Jadi menurut saya banyak hal-hal yang kita bisa ungkapkan dalam hal ini. Ya. Kemudian soal dia sakit atau tidak sakit, ini juga akan muncul dalam pemberitaan. Kalau dia sakit, tiba-tiba dalam perkara 90 dia tidak sakit. So what's going on? What's wrong? Ya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang saya kira kita bisa bahas lebih lanjut. Ya. Nah, saya tahu bahwa ada teman-teman ya, yang mengajukan uji material untuk putusan nomor 90 ini, yaitu Saudara Denny Indrayana dan Saudara Zainal Arifin Mohtar. Nah, saya nggak tahu nasibnya seperti apa, tapi ini bukan tanpa presiden gitu, karena ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau misalnya ingin membatalkan putusan nomor 90, itu bisa berkaca kepada apa yang sudah dilakukan sebelumnya, dan Saudara Zainal Arifin Mohtar dan Denny Indrayana, ya kita lihat saja apakah isi uji material yang mereka lakukan itu akan dikabulkan, karena MK itu pada prinsipnya bertindak sebagai negative legislators. Jadi dia hanya bisa membatalkan, ya, menyatakan bertentangan dengan konstitusi, pasal atau undang-undang ya, yang diuji. Dia tidak bisa menjadi positive legislators, membuat norma baru. Nah, putusan nomor 90 itu membuat norma baru. Jadi menurut saya ada alasan untuk melakukan pengujian, ya, untuk membatalkan. Nah, apakah keberanian hukum hakim-hakim MK itu akan ada atau tidak dalam menghadapi situasi semacam ini? Bang, sedikit Bang. Ini kan berkembang di diskusi publik. Apakah MK itu bisa menganulir putusan nomor 90? Itu satu hal. Yang kedua, atau putusan ini bisa dianulir atau bisa digugat lagi melalui JR yang dilakukan Mas Zainal dan Bang Denny Indrayana? Atau gimana posisinya yang menurut Abang lebih tepat? Pandangan yang konservatif mengatakan tidak mungkin ada pengujian karena putusan itu sudah dibuat. Tapi saya tidak setuju dengan pandangan konservatif semacam ini. Seharusnya dibuka peluang ketika secara telanjang, secara kasat mata, dan ada putusan MK yang menyatakan ada pelanggaran etika di sana. Menurut saya itu menjadi pintu masuk untuk bisa memberikan justifikasi terhadap pengujian yang dilakukan oleh Saudara Denny Indrayana dan Zainal Arifin Mohtar. Terima kasih Bang. Mungkin saya berhenti di sini ya. Oke Bang. Terima kasih. Mas Arif dulu apa Bro Iman dulu? Oh, Mas Iman, silakan. Tolong itu Mas. Mas, gimana Mas? Soal MK boleh, soal keterlibatan aparat juga boleh. Kalau ada catatan. Kalau di X tadi saya langsung nge-tag juga. Ada hal-hal yang mau dibuka, silakan juga. Iya, itu direvisi katanya topiknya soal MK besok kalau di Hot ini ya, yang netralitas nanti sambil mengumpulkan data dan lain sebagainya. Meskipun ada juga tuh yang sedang bagi-bagi sertifikat di
Nusa Tenggara Timur lalu kemudian berkampanye salah satu capres gitu ya. Kebetulan ada di kementerian. Nanti itu belakangan lah. Tapi intinya begini, nggak perlu sulit untuk menggunakan persepsi bahwa ada yang janggal dari proses pengambilan putusan MK yang lalu. Sehingga MK besok seharusnya, saya tidak mendahului putusannya tentu, seharusnya ada sesuatu yang signifikan, yang penting, yang revolusioner, yang juga diputuskan oleh MK. Kenapa? Kalau kita lihat putusan MK di 3 gugatan sebelumnya untuk kasus yang sama ya, terkait dengan usia, terkait dengan pernah menjabat dan sebagainya, yang berujung pada Mas Gibran masuk ke dalam cawapresnya Pak Prabowo, itu kan hanya satu yang dikabulkan, ya ini gugatan nomor 90. Dan hanya satu pula yang berbeda di situ, yakni adanya hakim konstitusi yang bernama Pak Anwar Usman. Ini kan logika yang mudah untuk kemudian kita cerna. Ada persepsi yang janggal di sini. Ada sesuatu yang harus dijelaskan. Apakah mungkin semuanya, saya bukan orang hukum meskipun saya 20 tahun lebih liputan di bidang hukum ya. Gugatan-gugatan semuanya yang Bang Toru bisa jelaskan, itu semuanya digagalkan dari sisi A, sisi B, kanan, bawah, atas, depan, dan lain sebagainya. Tapi ketika gugatan nomor 90 itu kemudian dikabulkan, hanya karena ada satu sosok yang bernama Anwar Usman. Ini kan pertanyaan yang dasar sesungguhnya. Ada apa sesungguhnya? Apalagi kemudian ada konflik kepentingan di sana. Jangan sampai masyarakat kemudian diprank ya, diprank oleh apa yang kemudian terjadi ya, karena sebelumnya udah pasti nggak diterima, bahkan ramai pada waktu itu hari anti politik dinasti segala macam ya, karena begitu euforianya ternyata di putusan di gugatan terakhir itu, di putusan gugatan 90 hasilnya berbeda, di mana ada sampaman di sana. Nah ini yang menarik. Dan satu hal ya, persepsi juga, ini kita bicara persepsi karena dasar saya sebagai wartawan walaupun nonaktif saat ini, bahwa sosok Gibran Rakabuming Raka itu muncul dari bilik oligarki. Itu persepsi yang tidak bisa dinafikan. Kenapa? Karena saat ini ia adalah putra mahkota dari seorang presiden, lalu kemudian sejumlah ketua umum partai politik yang mengusungnya berada di pos-pos penting kementerian maupun negara, pemerintah, lembaga-lembaga yang lain. Lalu kemudian relawan-relawannya juga demikian. Apalagi yang kemudian dibutuhkan untuk kekuatan mendorong pasangan Prabowo Gibran misalnya, ketika kekuatannya semua sudah ditempatkan di setiap sudut kekuasaan. Nah ini yang menjadi kekhawatiran, bahwa akankah aparat negara, kekuasaannya, anggarannya, kebijakannya akan netral atau akan mendukung salah satu calon tertentu yang saat ini sangat mudah untuk dipersepsikan, yang paling mudah mendukung pasangan Prabowo Gibran. Ini kalau di kontennya Prof. Renat Lasali nih, yang narasumbernya Mbak Bivitri Susanti, tampaknya untuk menilai peristiwa ini cukup butuh common sense, ya nggak bro? Cukup punya hati dan nurani, bukan hanura ya, beda. Dan pada posisi tertentu kan kabarnya di atas hukum itu ada etika dan moral. Ini mungkin membuat kasus ini begitu lebar bisa diasup oleh masyarakat, setuju nggak? Sangat mudah dan sangat terang benderang. Oleh karenanya putusan MK besok itu menjadi tonggak penting bagi keadilan di Indonesia. Karena begini teman-teman, ketika proses di awal yang menjadi benteng final konstitusi kita itu bermasalah, ingat bahwa pemilu itu juga akan berujung pada benteng konstitusi yang sama, MK. Bagaimana mungkin ketika nanti ada dispute, sengketa, ya, lalu terjadi diselesaikan di Mahkamah Konstitusi yang memang bermasalah dari sejak awal. Saya tidak membayangkan dan saya tidak mau membayangkan hal-hal yang buruk yang akan terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi bagaimana dengan kepercayaan publik? Ini harus dikembalikan. Oleh karenanya putusan MK besok itu menjadi tonggak penting. Keadilan konstitusi, taat konstitusi, dan
konsistensi terhadap penegakan rasa keadilan yang bisa tercium aromanya, bisa bergetar, menggetarkan rasa kita, itu ada di putusan MK besok. Kalau tidak, maka sulit masyarakat untuk bisa mempersepsikan bahwa kita punya benteng konstitusi, benteng keadilan, benteng terakhir yang bisa kemudian menyelesaikan apa permasalahan yang nanti akan terjadi pada saat sengketa pemilu. Sangat berbahaya. Betul gitu Bang Turun ya? Sangat berbahaya karena prosesnya ini kemudian sudah tidak dipercaya. Nanti akhir dari pemilu, apakah itu nanti misalnya anggota legislatifnya, calegnya, apakah mungkin calon dari presiden atau wakil presidennya, lalu kemudian berujung bermuara pada Mahkamah Konstitusi. Saya tidak bisa membayangkan ketika itu punya legitimasi yang rendah karena lembaga peradilan konstitusinya sangat bermasalah. Jadi kalau sengketa pemilu terjadi ini justru berbahaya. Berbahaya. Sangat berbahaya karena legitimasi dari MK sendiri saat ini kan diragukan, disangsikan. Nah oleh karena itu besok ini adalah tonggak bersejarah buat MK mengembalikan kepercayaan itu. Saya tidak mengatakan apakah anulir putusan dan sebagainya, tapi apapun putusannya, dia harus bisa mengembalikan rasa keadilan bagi masyarakat. Oke, kita doakan ya MK besok memberikan putusan yang terbaik. Mas Hafid mungkin, Mas Hafid, salah satu agenda reformasi di 98 itu yang paling banyak catatan adalah sektor hukum. Kemudian salah satu yang paling diperjuangkan adalah saat itu kan korupsi, kolusi, nepotisme. Nah, cerita mengenai MK ini kan sekolah menggugah kesadaran kita, pentingnya kita tetap sadar terhadap bahaya laten nepotisme. Nah, saya minta Bang Safik kasih statement soal itu dan bagaimana membumikan ini atau gimana biar nyambung sama anak-anak Gen Z dan millennials. Karena kita ngeri juga, kita ngomong yang berat-berat Gen Z dan millennials nggak menganggap gitu. Malah senyumin aja, jogetin aja kan repot juga gitu ya. Padahal ini hal-hal yang sangat substantif, sangat akan berpengaruh terhadap masyarakat Gen Z dan millennials. Tapi kalau pesan ini nggak nyampe, ini akan menjadi PR. Gimana Mas Abi? Ya, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salah satu yang menjadi concern reformasi itu kan waktu itu memang reformasi di bidang hukum. Kenapa reformasi di bidang hukum itu penting? Karena waktu itu hukum itu hanya menjadi instrumen atau alat kekuasaan untuk menggolkan tujuan-tujuannya sendiri. Nah, DPR aja waktu itu ibaratnya disebut sebagai tukang stempel, gitu kan? Aparat kepolisian yang waktu itu yang menjadi aparat pemerintah, bukan aparat penegak hukum. Jadi dari sisi hukumnya, dari sisi penegak hukumnya, dari sisi budaya hukumnya, kita punya masalah pada zaman Orde Baru karena dimanipulasi sedemikian rupa karena media dikontrol dan segala macam. Nah, salah satu concern adalah mengembalikan bagaimana hukum itu benar-benar memang mengabdi pada prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan. Tidak ada unsur-unsur misal nepotisme atau kolusi, karena itu juga penyakit yang marah pada zaman Orde Baru. Kita sedih, kita prihatin karena di era gitu kan, saya kira di akhir gitu kan pemerintahan Pak Jokowi, justru tren untuk KKN ini itu menguat kembali. Tren bagaimana hukum dan juga aparat hukum itu menjadi semata instrumen dari tujuan-tujuan pemerintah sendiri itu menguat kembali. Dan kita menyaksikan saya kira secara gamblang di kasus putusan MK. Saya kira semua orang menyadari bahwa itu bermasalah. Tadi Bang Todung sudah menjelaskan bahwa ada konflik of interest, ada benturan kepentingan di mana Ketua MK yang notabene paman dari Gibran yang diuntungkan oleh putusan itu ikut mengadili, yang itu secara kode etik, secara hukum tidak boleh. Tapi itu terjadi dan kemudian lolos. Saya sendiri memang waktu itu putusan, saya dan teman-teman gitu itu yakin memang itu akan lolos. Jadi waktu ada berita jam 12 tuntutan PSI ditolak gitu ya soal umur, saya udah di Twitter saya bilang bahwa masih ada materi lain dari penggugat lain. Jadi karena saya udah dapat info dari sejumlah orang bahwa ini akan lolos. Nah, di situ itu jam 12-an saya nge-tweet itu. Di saat waktu itu teman-teman agak senang karena itu ditolak. Dan ternyata benar, itu minyak sore itu diputuskan. Jadi saya tidak begitu kaget, tapi ya sedih karena memang itu menjadi bukti yang mengkonfirmasi keyakinan saya bahwa
Hukum benar-benar udah, hukum dan aparat hukum benar-benar bisa menjadi instrumen kekuasaan. Nah, ini yang menyedihkan. Kita kan pengen ini sebenarnya Indonesia, apalagi menjelang gitu kan, Indonesia emas, kita pengen memang bangunan hukum itu benar, tertib. Tetapi yang terjadi seperti itu, kita tahu bahwa ada proses hukum yang syarat gitu ditemukan oleh saya kira tim MKMK. Ada problem, warna nepotisme dan kolusinya sangat kuat. Kalau bahasa anak sekarang ini ibaratnya, kenapa itu bisa lolos gitu kan? Ya ibaratnya, ya karena ada orang dalam gitu kan. Kalau anak sekarang itu, kalau lamar kerja itu kalau mau sebelumnya syaratnya gimana, tapi kalau ada orang dalam tuh aman, pasti bisa lolos. Nah, kita sedih karena hal seperti ini terjadi di Indonesia pasca reformasi, di negara sebesar Indonesia pasca reformasi yang sekarang kita sedang bertaruh benar terhadap masa depan dalam 10-20 tahun ke depan. Nah, di situ. Oke. Mas Hafid. Iya. Bang Tarun silakan. Saya boleh nambah ya. Silakan. Begini, dari tadi kita bicara mengenai bentukan kepentingan, konflik of interest. Tapi kalau kita mengamati Indonesia yang indeks persepsi korupsinya sangat jelek, 34 untuk tahun 2022 dan 2021, ini menunjukkan bahwa bentukan kepentingan sebagai paham itu tidak difahami. Jadi notion of conflict of interest itu miskin sekali. Yang saya harapkan sebetulnya kalau pada masyarakat bukan hakim, bukan jaksa, bukan polisi, conflict of interest itu cukup banyak yang kita temukan. Nah, kalau ditemukan di MK, ini kan tragedi. Ini tragedi buat bangsa ini ke depan. Jadi menurut saya pendidikan dan tugas dari siapapun ya, yang terpilih, kalau saya melihat siapapun yang terpilih, karena itu kan people vote, tugasnya adalah untuk membangun kembali dan mensosialisasikan paham bentukan kepentingan ini. Kalau tidak, kita akan berjalan di tempat sebagai bangsa, tidak akan maju-maju. Nah, kedua, dunia ini kan sedang melihat Indonesia. Indonesia ini negara yang paling demokratis di ASEAN. Filipina sudah mulai dipertanyakan kualitas demokrasinya. Malaysia juga, Singapura apalagi, Thailand sudah dikuasai oleh militer. Kalau kita nggak bisa bicara mengenai Vietnam, Laos, Kamboja. Nah, dunia sedang melihat ini, tapi kita yang sudah cukup sukses berhasil dalam menegakkan dan memperkuat peranata demokrasi. Dari dulu selalu dikatakan demokrasi is working gitu. Demokrasi itu bekerja. Ada konsolidasi demokrasi. Tapi terakhir ini dengan sedih saya harus mengatakan kita mengalami bukan saja stagnasi tapi regresi. Regresi yang betul-betul menyedihkan kita ya, sebagai bangsa. Jadi defisit demokrasi, defisit negara hukum ini tantangan kita ke depan, dan ya saya tidak segan-segan mengatakan kita akan ketinggalan ya. Jangan bicara mengenai Indonesia emas kalau kita tidak mampu menyelamatkan demokrasi dan negara hukum ini. Karena at the end of the day semua orang akhirnya akan ke pengadilan, akan ke arbitrase, akan ke penegakan hukum. Kalau kita fail, gagal, ya Indonesia mungkin tidak akan jadi fair state gitu. Indonesia akan jadi near fair state gitu, yang dekat dengan negara gagal. Terima kasih. Mas Saiman, belakangan kita sama-sama lihat budayawan, tokoh senior itu speak up begitu ya. Yang tadinya bahkan mendukung Pak Jokowi, belakangan speak up, mengutarakan isi hatinya, tidak sedikit yang menangis dan seterusnya. Ini kan harapannya tervibrasi kepada masyarakat. Ada nggak opini soal itu, Mas? Karena kita khawatir politisi atau elit seringkali mendikotomi, ini soal elit paling yang dengerin 12%. Padahal kan ini masalah bangsa, ini bukan soal menang kalah. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, kalau ini nggak selesai, kita kalah sebenarnya. Gimana Mas Saiman? Iya, ini bukan soal calonnya siapa ya. Sebenarnya poin penting yang paling utama di situ. Yang paling penting adalah proses pengambilan putusan pada Mahkamah Konstitusi yang bermasalah. Itu sehingga memunculkan sebuah pro kontra. Langsung dijawab mungkin? Atau dikumpulin dulu? Jawab aja ya. Oke,
kalau ada pelanggaran terhadap netralitas dilakukan oleh aparat pemerintah, baik di pusat dan daerah, silahkan mengadu ke Deputi Hukum, ya, DPN. Kita akan tidak segan-segan menyampaikan laporan tentang pelanggaran tersebut. Tentu kami ingin, ya, laporan yang disampaikan itu jelas kapan terjadi, kemudian di mana itu terjadi, dengan bukti-bukti yang cukup, ya, bisa dipercaya. Ya, jadi yang disebut locus delicti dan tempus delicti itu penting. Kita tidak mau ada laporan yang sifatnya fitnah. Kita ingin pemilu ini berjalan dengan jujur, adil. Dan untuk itu teman-teman yang merasakan ada pelanggaran silahkan menyampaikan laporan, tapi kami juga minta, ya, supaya laporan itu disertai dengan data-data yang cukup jelas, ya, buat kita untuk ditindaklanjuti. Jadi kami mungkin akan, ya, menyampaikan laporan ini dan akan melakukan follow up, ya, baik itu ke pihak kepolisian, ya, maupun Bawaslu dan yang lain-lain, ya. Tapi ya, silahkan menyampaikan laporan dan kami akan segera membuka pos pengaduan, ya, di DPN. Iya. Yang kita harus waspadai adalah bagaimana pengerahan aparat. Mudah-mudahan tidak terjadi, ya, meskipun ini saya sampaikan bahwa indikasinya sudah ada. Waktu penurunan baliho di Bali, ya, Ganjar Mahfud, dan itu tidak terjadi misalnya di Sumatera Barat terhadap baliho capres yang lain. Nah, ini yang kemudian menjadi hal yang janggal, kan, sekali lagi. Kenapa? Ya, kita tahu bahwa Bali itu basisnya dari PDI Perjuangan, ya, capresnya kan Mas Ganjar. Tapi kemudian bisa dengan masifnya menjelang kedatangan Presiden pada waktu itu diturunkan. Dan pada waktu itu juga ada sejumlah aparat negara juga yang berada di situ. Meskipun alasannya karena tidak boleh arus steril dan lain sebagainya. Tapi kok di tempat lain tidak? Nah, ini kan juga pertanyaan. Apakah itu pengerahan aparat negara atau tidak? Wallahu a'lam. Tapi yang jelas bahwa faktanya terjadi seperti itu, yang kita harus dengan mata yang jelas, hati yang terbuka untuk bisa melihat dan merasakan hal tersebut. Dan itu penting. Ketika ini terjadi, maka harus segera dilaporkan. Dan saya percaya bahwa pemilu 2024, saya mengalami pemilu ada banyak, ya, pemilu 2004, ya, pertama kali pemilu langsung, sampai hari ini pemilu 2024. Saya menilai bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu dengan ujian netralitas aparat negara, ya. Saya nggak hanya mengatakan pemerintah, aparat negara yang terberat. Tidak hanya bagi orangnya, aparatnya, tapi juga anggaran, kebijakan, dan kekuasaannya. Thank you Mas Saiman. Ada satu lagi ya tadi kalau nggak salah, ya? Terakhir, ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya Hendy dari kuatbadan.com. Mungkin pertanyaan ini. Pertanyaan jika putuskan ke semuanya mungkin. Jika putusan MK tidak sesuai dengan harapan, lantas bagaimana langkah ke depan yang akan diambil TPN Ganjar Mahfud untuk mensikapinya? Lalu yang kedua, izin Bang, di luar diskusi untuk Bang Syafiq. Presiden Jokowi kan baru-baru ini menaikkan undang-undang ASN. Lantas di aplikasi X sendiri, Bang Syafiq bilang undang-undang ini sangat berbahaya untuk konsekuensinya. Lantas publik ingin tahu, Bang, bagaimana bahayanya? Mungkin bisa aja. Berarti Bang Syafiq duluan yang jawab, silakan. Ya, terkait undang-undang di mana pejabat militer aktif, ya, bisa menduduki posisi sipil, ya kan? Saya sebagai mantan aktivis 98 ya sangat keberatan karena Orde Baru itu memakan banyak sekali korban. Dan kenapa kekerasan itu menjadi bahasa utama Orde Baru? Karena dia tulang punggungnya itu militer di situ. Nah, orang itu kan akan berbicara dengan bahasa yang dia kuasai. Nah, ketika banyak pejabat militer aktif itu menjabat posisi-posisi sipil, dia akan cenderung ketika ada ketegangan, dia akan menggunakan bahasa yang biasa dia kuasai, yaitu kekerasan. Dan itu kemunduran besar buat reformasi atau demokrasi, karena pada dasarnya demokrasi itu kan bertumpu pada kekuasaan sipil dan bertumpu pada pembagian kekuasaan juga.
yudikatif, eksekutif, legislatif. Nah, ini yang dua hal yang sekarang ini mulai ditabrak. Jadi pembagian kekuasaan, check and balance, sistem kontrol itu seolah-olah dinafikan, dianggap nggak penting. Yudikatif, eksekutif, legislatif, kalau bisa itu ya satu suara. Nah, kalau ini satu suara, nggak ada kontrol, ya demokrasi nggak jalan. Nah, di situ. Nah, yang kedua, bahwa kekuasaan sipil demokratis itu bisa pelan-pelan melemah ketika ada banyak peran pejabat-pejabat militer aktif di dalam kekuasaan sipil. Nah, saya tentu mengkhawatirkan bahwa pendekatan keamanan gitu ya, security approach gitu kan, yang syarat misal intimidasi, kekerasan ketika ada yang nggak cocok, nggak sepakat atau mengkritik atau mendemo, nah, pendekatannya langsung pendekatan keamanan, dan ini akan bahaya sekali, kemunduran besar, karena itu akan menciptakan dalam tanda kutip ketakutan di sebagian warga. Dan kita tahu selama 32 tahun Orde Baru, pendekatan ini dipakai yang memang menciptakan ketakutan sampai kemudian meledak pada tahun 98, di mana anak-anak muda tidak takut lagi dan nekat untuk protes, dan hasilnya tentara kembali ke barat. Nah, ini kita ini sangat ironis gitu, saya kira Pak Jokowi yang dari sipil gitu justru mengembalikan atau spiritnya bertentangan dengan spirit reformasi, karena mengembalikan gitu kekuasaan militer dalam posisi-posisi sipil yang itu pada masa Orde Baru itu memang sangat kuat. Zaman Pak SBY aja nggak ada diskursus soal itu. Kenapa di zaman Pak Jokowi justru ada? Nah, itu yang saya kira mengecewakan. Ya, gitu. Saya ikut membantu ya di level tertentu Pak Jokowi 2014, 2019. Jadi saya sangat kecewa dengan tidak adanya kepekaan terhadap hal-hal yang itu menjadi salah satu tuntutan reformasi. Salah satu kredo reformasi itu kan kembalikan tentara ke barat, karena memang tugasnya pada dasarnya tugas keamanan. Tugas penegakan hukum ya aparat kepolisian, karena dia pakai aturan undang-undang. Kepolisian itu diatur kalau mau bertindak, nangkep orang aja harus ada suratnya. Tapi kalau tentara itu nggak ada protap seperti itu. Tentara taat komando, diperintah atasannya apa, dia gerak, nggak ada urusan. Dia ada surat perintahnya atau enggak itu, karena tentara memang tidak dididik menjadi penegak hukum yang harus mengetahui aturan dan taat aturan. Nah, kita tahu di aparat kepolisian kita yang dididik untuk menjadi penegak hukum aja masih banyak yang tidak menaati hukum, apalagi di militer yang memang pendidikannya tidak dididik dalam tanda kutip sebagai aparat penegak hukum. Nah, jadi kita prihatin sekali. Saya kira konsekuensinya bisa sangat besar, dan makin lama itu akan makin menguat. Saya udah punya keprihatinan ini sebenarnya di akhir 2000, sebelum menjelang pemilu 2019. Saya udah bilang ke beberapa teman yang juga ada di lingkaran Pak Jokowi, kenapa ini tentara makin banyak? Ya konsekuensi, karena memang menteri-menterinya Pak Jokowi yang dari kalangan militer juga makin banyak. Dan saya kira kalau Pak Prabowo bisa jadi presiden, ya itu akan makin kuat kembali. Dikhawatirkan. Betul gitu. Saya buat kita yang belajar sejarah tahu bagaimana pemilu 71 ketika zaman Pak Harto baru mengkonsolidasikan kekuasaannya demi tujuan pembangunan, karena waktu itu resesi besar. Pak Harto menggunakan mesin politik Golkar dan memang aparat negara, TNI Polri, dan itu hasilnya adalah kekerasan di mana-mana, intimidasi di mana-mana. Nah, sangat menyedihkan kalau Pak Jokowi yang berangkat dari dukungan masyarakat sipil pro demokrasi justru gitu di ujung kekuasaannya justru melakukan apa yang dulu dilakukan Pak Harto pada pemilu 71. Karena itu terjadi sangat sulit untuk mengontrol dan menariknya kembali. Kita tahu bahwa bangsa Indonesia butuh 32 tahun dan butuh krisis ekonomi untuk benar-benar berani bangkit untuk mengatakan tidak pada Pak Harto. Jika kita kembali di bawah cengkeraman gitu ya, rezim yang militeristik gitu, saya tidak membayangkan butuh berapa tahun untuk orang sadar dan punya nyali untuk melawan. Nah, itu. Oke, Prof. Pak Todung, Bang Todung, silahkan. Oke. Tadi saya sudah mengatakan bahwa wibawa MK itu berada di titik nadir. Ada public discussion, kepercayaan publik yang semakin menipis, untuk tidak dikatakan hilang sama sekali. Nah, bagaimana kita menyelamatkan MK? Nah, yang menjadi ujian buat MK-MK
adalah membuat putusan yang memulihkan kembali public trust kepada MK itu. Nah, apa yang bisa dilakukan? Kalau berkaca kepada pernyataan Ketua MK Jimli Asidiki bahwa pelanggaran etika itu sudah terbukti. Nah, pertanyaannya adalah apakah MK akan membuat keputusan yang berani untuk menyelamatkan MK di masa depan? Tadi sudah dikatakan bahwa bisa nggak kita membayangkan MK yang sekarang ini mengadili sengketa Pilpres? Tidak bisa dibayangkan karena begitu banyak persoalan etika yang dilanggar oleh MK. Kalau kita membaca putusan MK nomor 90, setidaknya Ketua MK bisa diberhentikan dengan tidak hormat. Setidaknya, walaupun prosesnya akan ada majelis banding MK. Kalau mau lebih berani lagi, setidaknya 3 hakim MK diberhentikan. Kalau mau berani lagi, kalau mau lebih berani lagi, 5 hakim MK itu bisa diganti. Nah, kalau itu dilakukan, saya yakin bahwa wibawa MK, public trust terhadap MK akan bisa dipulihkan. Tapi saya bukan anggota MK. Saudara Saiman juga bukan anggota MK. Saudara Sapik juga bukan. Nah, Anda tanya kepada Saudara Jimli Asidiki, Saudara Bintan Saragi, dan Wahidun, ya, Wahidudin Adams untuk menjawab pertanyaan semacam ini. Karena di pundak mereka wibawa, integritas, dan trust terhadap MK itu berada sekarang ini. Mas Saiman ada yang mau ditambah? Silakan terakhir. Iya, besok adalah putusan yang sangat dinantikan bukan hanya oleh masyarakat Indonesia, tapi oleh sel-sel keadilan kita. Hati kita besok menanti putusan yang bisa kita rasakan bersama keadilannya. Jika tidak, jika ini tidak digunakan kesempatannya oleh MK untuk mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi dari yang sebelumnya Mahkamah Keluarga, maka jangan berharap bahwa Indonesia akan berdiri tegak, Indonesia akan berdiri dengan rasa keadilan, karena tidak akan mungkin ia bisa mengadili Pilpres dengan embel-embel Mahkamah Keluarga. Demikian. Oke, makasih Mas Saiman. Saya juga, mungkin saya sedikit komentar ya. Saya Mas Rera, saya juga juru bicara TPN. Apabila hal tersebut terjadi seperti pertanyaan Mas, yang pertama pasti tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud MD akan menghormati putusan MK, karena apapun kita akan taat terhadap konstitusi. Dan poin selanjutnya tentu kita tetap fokus pada pemenangan Mas Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Tidak akan sejengkal pun kita surut ke belakang, justru kita akan semakin bersemangat. Kita tidak berubah dari visi kita bahwa ini adalah soal kebangsaan, bukan soal menang kalah. Apa yang terjadi pada posisi tersebut, kita akan selalu menang. Dan kami meyakini pada target-target kami, insya Allah kita akan tetap berusaha menang dalam satu putaran. Mungkin itu aja, terima kasih Bang Todung, Mas Aiman, Bang Safid, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Penghargaan yang paling tinggi untuk teman-teman karena sudah hadir. Yang mau doorstop boleh, nanti kita doorstop, ngobrol-ngobrol lagi di depan.